Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Sehat? Sekarang kalian sudah kelas 9, kembali bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung pada bahasan yang pertama ya, yaitu bab 1 tentang peristiwa dan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke. Pada saat kelas 7 dan kelas 8, kalian sudah belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, kiranya sangat mudah bagi kalian untuk memahami pelajaran yang kita akan bahas sekarang ini. Seperti yang dahulu Ibu pernah katakan pada saat kalian kelas 8 bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Artinya apa? Bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat, yang dibikin oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus berpedoman atau bersumber pada Pancasila. Nah, sejarahnya sejak sebelum proklamasi kemerdekaan RI, bangsa Indonesia itu telah merencanakan dan menentukan pilihan dasar negara Republik Indonesia, mana yang cocok buat bangsa Indonesia. Nah, kemudian setelah kemerdekaan, yaitu Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar falsafah dan ideologi nasional. Dan ini terangkum jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat. Ya, memang tidak ada tulisan pada alinea keempat itu tidak ada tulisan yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, tapi sudah ada jelas tertera bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Ya, Pancasila sendiri itu memuat nilai-nilai dasar yang normatif. Artinya bahwa Pancasila memuat norma-norma yang paling mendasar sebagai ukuran dan penentu keabsahan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi semua aturan, semua norma, semua nilai yang kita jalani dalam bernegara itu mengacu atau berpedoman pada Pancasila. Ya, contoh norma agama itu otomatis kita sebagai muslim kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Tapi berpedoman juga nggak pada Pancasila? Ada. Sila pertama, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Paham? Oke, kita lanjut. Ya. Kemudian nilai-nilai Pancasila sendiri itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu berupa nilai-nilai yang ada dalam adat istiadat, akar budaya bangsa, dan nilai-nilai religius yang kemudian pada akhirnya menjiwai dan menjadi pribadi serta pandangan hidupnya. Jadi apa yang menjadi pandangan hidup dalam adat istiadat dan sebagainya itu diambil sebagai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas sekarang ancaman dan usaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Nah, penetapan Pancasila sebagai dasar negara ada dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Alinea yang keberapa? Yang tadi Ibu sebut, alinea keempat. Ya. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah suasana kebatinan dalam perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sejarahnya itu penderitaan yang dialami bangsa Indonesia itu panjang. Oleh bangsa Belanda itu 350 tahun, oleh bangsa Jepang 3 tahun. Bisa kalian bayangkan betapa menderitanya bangsa Indonesia. Kemudian penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia yang sekian puluh tahun, berapa ratus tahun, sekian abad, akhirnya menimbulkan ya menjadi amanat bagi pemimpin-pemimpin bangsa atau founding father atau pendiri bangsa untuk memperjuangkan dan memperbaiki kehidupan bangsanya.
Jadi apa yang dialami oleh bangsa Indonesia selama 350 tahun dan selama 3 tahun itu jadi amanat bagi pendiri bangsa. Bagaimana caranya untuk mensejahterakan, untuk menaikkan harkat martabat kehidupan bangsanya. Oke. Nah, akhirnya timbullah kesadaran, ya, kesadaran yang bersumber pada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta keyakinan akan kebenaran dasar negara Pancasila, dan akhirnya merupakan perwujudan suasana kebatinan para pemimpin negara dan pejuang bangsa untuk memperbaiki kehidupan bangsa. Untuk sementara kita bahas ini terlebih dahulu. Untuk selanjutnya masuk ke dalam pertemuan kedua. Tapi sebelum masuk ke pertemuan kedua, Ibu meminta kalian untuk kembali membaca buku PPKN kelas 7 dan kelas 8 karena ini semua berurutan, tidak bisa terpisah. Ya, kemudian nanti di akhir video ini kalian harus mengerjakan tugas yang nanti Ibu berikan. Kalian harus mengerjakannya, ya, dan kemudian tetap dikumpulkan nanti baik secara hardware atau software, atau artinya di dalam Google Classroom kalian mengerjakan, sebagai catatan juga kalian mengerjakan. Oke. Ibu rasa cukup sekian untuk bahasan kali ini. Apabila ada kekurangan Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.